Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami mahasiswa IAIN Utuban. Pada podcast kali ini kita akan membahas tema pesantren dan transformasi sosial di era digital. Nah, di zaman sekarang, teknologi berkembang itu sangat cepat. Entah itu dari media sosial, AI, dan berbagai kemudahan lainnya. Tapi, di sisi lain, kita juga sering melihat kasus seperti perundungan, hoax, krisis moral, sampai menurunnya etika dari generasi muda. Nah, di tengah perubahan itu, menurut teman-teman, apakah pesantren masih relevan sebagai agen perubahan sosial? Nah, untuk pembahasannya sudah ada beberapa narasumber kita. Ada Mbak Wana, Mbak Nancy, Mbak Fadla, ada juga Mas Anang dan Mas Irsyad. Nanti yang akan menjelaskan pembahasan-pembahasan yang akan kita sampaikan ke teman-teman atau yang akan kita bahas di beberapa menit ke depan. Sebelum masuk ke pembahasan filsafat, saya ingin bertanya dulu kepada narasumber pertama kita. Menurut Anda, bagaimana kondisi generasi muda saat ini di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat, yang mana kita dituntut untuk berlari mengikuti zaman, apalagi terkait media sosial dan teknologi seperti itu? Kalau dari pandangan saya, itu banyak banget remaja saat ini itu mengalami krisis moral atau juga bahkan krisis karakter. Seperti misalnya kayak maraknya kasus bullying, terus juga kecanduan sosmed. Terus ada juga remaja yang cara ngomongnya itu kurang sopan. Sampai kecanduan main gadget juga itu menjadi makanan mereka sehari-hari. Lah, contoh-contoh dari kasus tadi itu menjadi bukti bahwa teknologi semakin canggih atau teknologi semakin maju itu enggak otomatis membuat akhlak seseorang itu menjadi lebih bagus juga. Nah, sekarang itu pesantren juga banyak membekali santrinya dengan belajar teknologi. Jadi nggak hanya sekedar ilmu agama saja. Jadi juga membekali santrinya dengan etika untuk menggunakan teknologi seperti bermain sosmed dan lain sebagainya. Menarik sekali ya penjelasan dari narasumber kita yang pertama ini. Lah, selanjutnya kalau kita lihat dari sudut pandang filsafat pendidikan, apalagi pendidikan Islam, sebenarnya apa tujuan dari sebuah pendidikan itu sendiri? Nah, ini nanti pembahasannya masuk ke penjelasan dari narasumber kita yang kedua. Apakah hanya soal ilmu pengetahuan atau ada hal lain yang lebih penting dari sebuah pendidikan tersebut? Ya, kalau kita bicara tentang filsafat pendidikan Islam, tujuan pendidikan itu bukan hanya untuk mencerdaskan, akan tetapi pendidikan itu untuk pembentukan karakter atau akhlak seseorang. Nah, peran pesantren itu menjadi sangat penting karena pesantren itu bukan tempat untuk menimba ilmu agama saja, tetapi dia itu adalah tempat untuk pembentukan karakter dan akhlak seseorang. Artinya pesantren itu berperan di dalam menciptakan pribadi seseorang yang lebih baik, lebih toleran, dan lebih memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Nah, benar sekali nih pembahasannya dari narasumber kedua kita. Kalau bicara soal pembentukan karakter, tentu ada banyak sekali tokoh yang membahasnya. Salah satunya ada Imam Al-Ghazali. Lah, menurut narasumber yang ketiga, pemikiran Al-Ghazali terkait pendidikan
itu apakah masih relevan dengan kondisi peserta didik pada saat ini? Silakan. Menurut Imam Al-Ghazali, pendidikan itu fungsinya bukan hanya soal ilmu, tapi juga membersihkan jiwa dan akhlakul karimah, dan membangun akhlakul karimah. Soalnya apa? Ilmu tanpa akhlak mudah kehilangan arah, bahkan bisa disalahgunakan. Nah, pemikiran ini justru makin relevan di era digital. Contohnya banyak santriwan-santriwati mudah mengakses internet, tetapi tidak dibarengi dengan nilai moral yang ada di dalamnya. Bahkan mereka tidak membaca komentar, tetapi langsung disebarkan. Ini menunjukkan kalau kecerdasan digital tanpa dibarengi dengan akhlak bisa jadi bumerang. Nah, selain Imam Al-Ghazali, ada juga Ibnu Khaldun yang banyak membahas tentang hubungan pendidikan dengan perubahan masyarakat. Nah, menurut narasumber keempat, bagaimana peran pesantren dan transformasi sosial jika dilihat dari pemikiran Ibnu Khaldun? Perspektif dari Ibnu Khaldun, beliau mengatakan bahwa peradaban runtuh itu bukan disebabkan dari luar, tetapi dari dalamnya sendiri, yaitu rusaknya moral. Jadi di era sekarang ini, di era digital, para santri juga harus berhati-hati terhadap etika dan moralnya pada era digital saat ini. Karena mengapa? Sekarang itu keburukan atau berita-berita yang kurang berkenan itu sangat mudah untuk diviralkan. Di samping itu juga, santri juga harus mempunyai 3 langkah transformasi. Yang pertama adalah literasi digital sebagai kurikulum wajib. Yang mana bukan hanya cara pakai HP, tapi cara berpikir kritis terhadap informasi, algoritma, dan konten. Yang kedua yaitu santri sebagai dai digital. Pesantren melahirkan kreator konten yang membawa nilai, bukan ikut arus, tetapi membentuk arus. Dan yang ketiga adalah ashabiyah digital, yang mana bangun komunitas online, baik itu alumni dan santri yang saling menguatkan. Solidaritas Ibnu Khaldun dipindahkan ke ruang virtual ini. Jadi kesimpulannya adalah pesantren yang kuat bukan yang menutup dari digital, tetapi yang mampu masuk ke dalamnya tanpa kehilangan jiwa pesantrennya tersebut. Dari pembahasan tadi, kita tahu bahwa pesantren punya peran yang sangat penting. Tapi tentu ada tantangan yang harus dihadapi. Lah, kira-kira solusi apa yang bisa kita lakukan agar pesantren tetap relevan di era digital dan mampu menjawab persoalan sosial yang ada pada saat ini? Lah, saya persilakan untuk narasumber kita yang kelima. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Setelah mendengar dari paparan dari narasumber tadi, saya menyimpulkan ini dari perspektif saya sendiri ya. Untuk langkah dari pesantren itu yang pertama adalah memanfaatkan teknologi digital secara bijak untuk dakwah dan pendidikan. Kenapa kok kita harus memanfaatkannya? Karena mau gak mau kita sekarang dihadapkan di era digital. Kalau anak-anak lulusan pesantren, sebulan pesantren atau pesantren sendiri tidak andil dalam digital, maka akan dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita harus mengembangkan kemampuan kita. Kita harus menulis untuk mengisi konten-konten di media tersebut. Bisa IG, TikTok, website. Nah itu kita penuhi dengan konten-konten kita, dengan konten yang mendidik. Nah daripada nanti dipenuhi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka kita harus memberikan persaingan. Agar mana ketika orang mengetik, itu yang keluar adalah konten kita. Jadi dari situ orang-orang, anak-anak muda itu akan belajar dari konten-konten yang kita buat. Kemudian yang kedua, memperkuat pendidikan karakter dan literasi digital. Ya, bolak-balik kita dihadapkan dengan
digital, yaitu yang sekarang ada literasi. Jadi santri-santri itu harus bisa membedakan antara hoax atau tidak. Karena media-media sekarang itu tidak peduli siapa yang benar, tidak peduli siapa yang salah. Asalkan dia orang yang pihak saya, maka saya akan membela. Bahkan sekarang yang tren itu adalah sistem buzzer. Jadi ketika saya ingin branding, membranding diri, itu kita tidak hanya membuat konten tentang diri kita, kasih kata-kata yang bagus, tapi kita juga harus punya buzzer. Yang mana buzzer itu tugasnya yang pertama adalah mengomentari positif tentang kita. Dan nanti kan dari situ konten kita akan naik. Yang kedua, buzzer yang tipenya factor, menyerang orang-orang yang menyerang kita. Jadi kan kita membuat konten itu pasti ada komentar negatif. Nah, tugasnya buzzer itu adalah menyerang itu. Jadi kan kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Asalkan orang itu di pihak kita, maka kita akan membelanya. Dari situ kita harus membuat pelatihan untuk membedakan antara hoax dan sesuatu informasi yang memang betul. Yang ketiga adalah mendorong santri aktif dalam kegiatan sosial masyarakat. Nah, ini seperti bakti sosial atau mungkin KKN, atau santri itu ditugaskan di tempat di mana gitu. Nah, biasanya kan setiap santri lulus itu kan terus ditugaskan di suatu tempat untuk mengabdi. Nah, itu selama sebulan atau selama 1 tahun. Nanti ketika sudah purna bisa diganti dengan santri yang baru lagi lah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan keterampilan abad 21. Nah, ini istilahnya adalah critical thinking atau yang disebut komunikasi kolaborasi tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Jadi kita ketika membuat apapun itu, kita harus ingat kita adalah santri lulusan pesantren, jadi tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keislaman. Kemudian yang kelima, yang terakhir ini, yaitu pendidikan pesantren sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan ekonomi dan sosial. Jadi tidak hanya pendidikan saja, pesantren itu sudah sepatutnya memiliki sebuah badan ekonomi seperti koperasi atau toko buku atau toko kitab atau yang lain sebagainya. Jadi tidak hanya pendidikan. Nah, dengan adanya perekonomian itu, maka pesantren itu tidak selalu meminta infak, meminta sumbangan, karena tidak semua orang itu berpikir memberikan sumbangan kepada pesantren itu baik. Bahkan ada orang-orang pembenci kan biasa kan, ketika mendengar apa terus yang namanya benci, walaupun baik itu tetap dinilai jelek karena sudah benci, diminta infak semoga masuk surga. Lah mereka akan berpikir, oh lah panitia surga ini, panitia surga. Nah kan namanya pembenci. Jadi harus bergerak dalam bidang ekonomi agar pesantren itu bisa mandiri. Kemudian juga sosial. Jadi pesantren itu tidak hanya aku sudah pesantren jadi tidak tahu menahu tentang masyarakat. Nah itu harus, masyarakat itu harus digandeng. Apalagi bisa dimasukkan dalam kepengurusan pesantren itu malah bagus. Jadi masyarakat itu merasa bahwasanya mereka itu memiliki pesantren tersebut. Jadi kita sama-sama dengan masyarakat menaungi pesantren tersebut, mengurusi pesantren tersebut, dan bisa hukum. Dan demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, dari diskusi kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa pesantren masih memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan membawa perubahan sosial di masyarakat. Tantangannya memang semakin besar, tetapi dengan tetap menjaga nilai-nilai Islam dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, pesantren akan tetap terus menjadi solusi bagi berbagai persoalan sosial kita pada saat ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber tentunya dan teman-teman yang sudah menyimak podcast kita pada hari ini. Saya Enzelina dan kami semua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.